WhatsApp kembali lagi di Ngebasrek Zombie Apocalypse. Ya, sekarang kembali lagi bersama saya Yuga di Prangga Pranata, mahasiswa Stikes NU Tuban. Dan hari ini kita bakalan kedatangan nih, denger juga nih ya, teman kita semua lah. Ini pengalamannya banyak banget, dari genre, Duda Gemar Ikan, Putri Inspirasi Kabupaten Tuban, pokoknya masih banyak lagi. Ya, nggak lain nggak bukan Mbak Putri Ayu Salsabila. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik kok. Kamu apa kabar? Ya alhamdulillah baik juga. Oh iya Kak, masalah kan ini Kak kan juga duta genre kan Kak ya. Ini untuk menjaga kesehatan tubuh itu gimana sih Kak? Oke. Pastinya untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama di era pandemi kayak gini nih, kita harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dong ya. Dan kita harus menerapkan yang sering kali dibilang sama orang-orang tuh, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan pastinya selain daripada itu, aku juga nambahin nutrisi buat tubuhku, biar aku nggak gampang sakit dengan minum multivitamin. Ya? Cara mendapatkan vitamin itu gimana sih Kak? Oke, kalau buat dapetin multivitamin sebenarnya di banyak tempat ada, tapi kalau aku nih, dan aku ngasih tips buat teman-teman, belinya di Klinik Mitra Sehat, di Jalan Soekarno-Hatta, depan Perumondokan. Karena itu bekerja sama dengan kampus kita juga, kampus IIKNU, Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Dengar nih geng, kalau mau cari vitamin untuk menjaga kebugaran tubuh atau kesehatan kita, untuk menjaga kesehatan kita, ke Klinik Mitra Sehat, Jalan Soekarno-Hatta, depan perumahan Mondokan. Bener banget. Oh ini Kak, kembali ke topik ya Kak ya. Dengar ini Kakak kan duta genre, terus juga pernah ikut duta genre tingkat provinsi. Ini gimana sih Kak awal Kakak ikut duta genre? Awal mulai ya, dulu awal banget nih. Aku kenal nama genre itu ketika aku mau masuk Stikes NU Tuban. Ketika mau masuk Stikes yang sekarang berubah jadi IKNU ini, aku kenal sama senior yang namanya itu Mbak Latifah. Kalau Mbak Latifah nonton, halo Mbak Latifah. Halo Kak. Jadi dulu banget ketika aku ngikutin seminar kampus gitu ya, promosi-promosi kampus fair, Mbak Latifah ini datang ke sekolahku dulu, Man 1 Tuban. Kemudian aku nanya, Mbak Latifah ini duta Stikes, kan dulu namanya masih Stikes gitu ya. Dijawab, enggak dek, saya duta genre gitu. Kemudian dari situ saya udah penasaran tuh, duta genre ini apa sih sebenarnya, duta macam apa gitu kok, genre kayak genre musik. Gitu ya. Kalau orang asing yang awam banget pastinya kan genre musik, ini duta musik apa gimana kayak gitu. Terus akhirnya ketika aku udah masuk IIKNU ini, aku inget banget momennya. Waktu itu aku pulang dari acara ketika aku udah masuk ke IIKNU ini nih, aku inget banget waktu itu ketika aku masih di dalam bis nih, masih posisi di atas bis, karena kemarinnya sempat mengikuti The Santri Got Talent di PWNU Jawa Timur. Nah, waktu itu aku buka grup angkatan gitu, grup kelas, grup keperawatan kelasku. Di situ ada pengumuman bahwa tiap kelas harus mendelegasikan satu pasang untuk mengikuti duta genre Stikes. Nah, waktu itu kayak masih siapa nih gitu ketuanya. Terus akhirnya aku dengan percaya dirinya apa itu bagus Kak? aku mengajukan diri gitu, karena ya ini adalah kesempatan yang bagus buat aku. Akhirnya aku mengajukan diri dan akhirnya ya jadi perwakilan dari kelasku gitu. Ditandingkan ya dilombakan dengan kelas-kelas lain, prodi-prodi lain, dan ada juga yang dari senior gitu sih. Terus pengalaman Kakak waktu mengikuti seleksi duta genre Stikes ini apa aja sih Kak? Keluh kesah Kakak, ada yang sedihnya, terus senangnya, terus kan pasti kan sibuk banget nih Kak ya, tugas-tugasnya juga banyak. Kakak juga harus mengurusi kuliah, terus juga ikut audisi duta genre ini. Itu gimana sih kan membagi itu semua? Sebenarnya seru-seru aja sih ya, karena dulu ketika baru masuk kampus dan sudah dikenalkan dengan genre, ya udah enjoy aja gitu.
Dan mungkin karena aku sudah lihat sosok bernama Mbak Latifah ini kali ya, sudah kayak punya role model, oh orang ini keren nih, dan kalau aku terusin insya Allah bisa nih kayak gini. Nah, akhirnya aku enjoy aja, perkuliahan juga tetap berjalan, karena waktu itu juga masih awal-awal lah ya, baru semester awal, semester 1 awal-awal, so ya enjoy aja sih, mengikuti setiap proses yang diberikan gitu, suruh buat video buat, suruh buat promosi buat, mempelajari substansi gitu, ya meskipun waktu itu belum punya semacam modulnya gitu ya, tapi kan ada media sosial. Aku memanfaatkan kecanggihan media sosial itu, nyari apa itu genre, kemudian substansinya seperti apa, dan seterusnya. Itu berapa lama Kak untuk seleksi itu berapa lama? Masih ingat nggak? Kayaknya sekitar 2 mingguan kali ya. Atau mungkin kurang dari itu. Kan itu kan juga harus menampilkan juga bakat. Itu kakak bakat yang paling menonjol di diri kakak itu apa sih? Karena notabene aku emang suka banget ya sama yang namanya public speaking kayak gitu. Terus akhirnya aku memilih untuk berpuisi saja. Tuh, karena kan kalau puisi juga itu melatih kepercayaan diri kita, bagaimana kita dapat mengucapkan sesuatu dengan lantang gitu, dengan penuh emosi dan menghayati puisi itu. Waktu itu aku inget banget bawain puisinya MH Ainun Najib yang judulnya Doa Sehelai Daun Kering. Bagus banget itu. Terus gini, kan kakak juga dengar-dengar nih ya pernah mengikuti genre tingkat provinsi nih. Itu kok bisa sampai denger, kan juga awam juga bagi kita semua kan, kayak ada audisi di tingkat provinsi juga, apalagi genre kan juga masih awam nih. Jadi teman-teman di rumah juga kan, apa sih genre itu kan masih juga belum banyak yang tahu. Itu gimana sih Kak bisa tahu ada audisi di tingkat provinsi? Oke, aku jawab ya. Jadi karena genre ini sistemnya itu bertahap gitu. Setelah menang dari kampus dan dari sekolah, mungkin dari tataran yang paling bawah, kemudian dilanjutkan di kabupaten, dan akhirnya dilanjutkan di tingkat provinsi. Gitu sih, sebenarnya dari mana ya, dari penyelenggaranya yang memberikan informasi ada pemilihan selanjutnya gitu. Itu dapat nomor berapa, Mbak? Kan Kak Puput juga kata dengar-dengar juga ini ya, 5 besar loh, itu sangat wah, ya kebayang itu rasanya. Bisa disegikan itu kemarin kalau nggak salah kan waktu pandemi juga ya Kak ya? Iya, pemilihannya secara virtual itu waktu itu. Gimana Kak? Kan harus menampilkan bakat, pengetahuan tentang surat KRL ya? Iya. Nggak salah itu. Nah itu gimana Kak? Kok bisa sampai 5 besar loh Kak? Itu juga beban yang ditanggung Kakak. Aduh. Mungkin sedikit Kak, berat banget Kak. Ya alhamdulillahnya bisa sampai 5 besar lah ya. Kalau nggak 5 besar sepertinya nggak kepanggil itu ke Surabaya, nggak sampai ketemu sama finalis lainnya. Karena memang dari puluhan finalis di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur, itu mereka hanya mengikuti pemilihan secara virtual, dan yang benar-benar didatangkan di hotel dan mengikuti pemilihannya secara langsung itu ya hanya 5 besar. Karena kan sangat terbatasi nih ya. Kita harus protokol kesehatannya oke, kemudian jaga jarak. Kalau jaga jarak pastinya jumlah orangnya juga terbatasi. Sebelum itu waktu pemilihan virtual itu beberapa bulan, jadi bener-bener panjang banget pemilihannya duta genre provinsi ini. Virtual semua juga ada yang face to face atau yang nggak ada, jadi semuanya virtual kecuali setelah masuk 5 besar baru didatangkan di Surabaya. Waktu itu ada yang namanya tes administrasi lah ya, pastinya sebelum kita mengikuti itu tes pertama, ikut apapun itu ya, baik ikut masuk kuliah pun ada tes administrasinya kan, kelengkapan data dan seterusnya, mulai dari tinggi badan dan seterusnya. Kemudian ada tes presentasi paper waktu itu. Di papernya itu menganalisis masalah yang terjadi di kabupaten kita, di lingkup sekitar gitulah ya. Waktu itu saya membawa judul pernikahan dini di Kabupaten Tuban. Kan marak juga pernikahan dini Kabupaten Tuban. Iya, sedih banget. Apalagi di era pandemi kayak gini. Kita semakin dekat dengan media sosial, semakin sering lihat handphone, lihat gadget, dan di situ justru marak artis-artis, public figure yang melakukan pernikahan dini.
Nah, itu yang saya soroti. Gitu sih. Kemudian pastinya ada tes substansi, kemudian tes wawancara, barulah setelah semua itu alhamdulillah terseleksi masuk 5 besar dan dipanggil ke Surabaya. Oh iya, juga kan ini kan aktif banget nih di kampus walaupun juga di luar kampus nih. Apa organisasi apa saja sih kak yang kakak ikuti di maupun di kampus maupun di luar kampus nih? Kalau ngomongin organisasi sebenarnya ada beberapa ya, nggak cuma satu. Karena aku tuh orangnya seneng banget berorganisasi sejak SMA ya. Sejak aku bersekolah di MAN 1 Tuban, aku udah mengikuti berbagai organisasi. Di antaranya ada Pakura, Pasukan Khusus Pengibar Bendera. Meskipun aku bukan yang setinggi itu ya. Tapi ya oke aja gitu loh, keren aku ngelihatnya. Jadi aku ikut dan aku juga suka mengenai kegiatannya. Kemudian aku pernah ikut teater Pena Armanter waktu itu meskipun nggak sampai tuntas. Terus ikut Rohis juga, Rohani Islam, karena di situ juga melatih public speaking dan seterusnya. Itu yang aku ikuti organisasi awal-awalku. Kemudian kalau sekarang organisasi yang aku ikuti adalah pastinya PIK Spesial, Pusat Informasi dan Konseling Sesama Peduli Sosial yang ada di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Kenapa? Karena kalau duta genre itu ada di bawah naungan BKKBN dan PIK Spesial juga ada di bawah naungan BKKBN. Jadi saling terkait gitu loh. Juga sih. Terus kan banyak sekali nih kak ya. Gimana memanage waktunya? Itu juga sering jadi pertanyaan banyak orang ya sebenarnya kalau melihat organisasiku yang bukan hanya PIK Spesial nih, aku juga ikut yang organisasi di Nahdlatul Ulama. Sedikit cerita bahwa ayahku itu adalah pengurus NU juga dan bundaku itu muslimat, kalau mbakku itu fatayat. Jadi benar-benar sekeluarga itu ikut organisasi yang ada di Banom NU banget ini ya. Terus aku berkuliah di kampus NU. Nah, terus aku juga ikut beberapa organisasi yang ada di Banom NU. Ngebagi waktunya sebenarnya bisa dibilang sulit-sulit gampang ya. Tapi aku lebih suka menyebutnya itu adalah sebuah tantangan. Dan justru itu yang aku cari. Dari mengikuti banyak organisasi, aku jadi semakin bisa untuk memanajemen waktuku. Iya, aku caranya adalah dengan membuat 4 kotak. Jadi kita tuh punya skala prioritas. Ada yang penting mendesak, penting tidak mendesak, kemudian tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Kita harus dapat membagi skala prioritas tersebut. Kegiatan mana yang sekiranya masuk ke sini, sini, dan sini. Gitu. Sebenarnya ribet ya kak ya. Terus ngomongin ini kan organisasi yang aktif di kampus nih kak, kayak PIK Spesial itu kak. Manfaatnya bagi kita sebagai remaja ini kak, apa sih kak manfaatnya? Misal saya nih mau ikut PIK Spesial nih, itu manfaatnya bagi kami apa sih kak manfaatnya ikut PIK Spesial? Oke. Manfaat yang pertama banget aku rasain adalah PIK Spesial mampu membawaku kenal dengan remaja-remaja di Jawa Timur. Bukan hanya di kampus sendiri atau di Kabupaten Tuban, tapi kenal di remaja Jawa Timur. Karena PIK Spesial punya duta genre yang itu didelegasikan di berbagai tempat gitu. Selanjutnya juga ada pemilihan tingkat Jawa Timur, tingkat nasional, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian pastinya yang kedua adalah nambah relasi lah ya. Itu udah nggak perlu kita ragukan lagi kalau yang namanya ikut organisasi pasti punya relasi yang bagus. Baik dengan teman-teman ataupun dengan dosen. Iya, dengan instansi lain. Kemudian kalau PIK Spesial itu, sesuai judulnya nih, Pusat Informasi dan Konseling. Itu jadi ngasih kita informasi gimana nih kita jadi teman yang baik bagi remaja lainnya. Sesama peduli sosial tuh spesialnya. Wih, dari namanya tuh udah keren banget. Makanya aku nggak ragu-ragu buat masuk PIK Spesial. Teman-teman yang di rumah, kalau mau ikut organisasi, jangan lupa ikut organisasi PIK Spesial ya. Oke? Oke dong. Ini kak, ini kan kita ini kan dari bulan apa ya kalau nggak salah Indonesia ini, April atau Mei gitu, Maret ya, kena pandemi ini ya. Itu kuliah-kuliah, sekolah-sekolah pun, kantor-kantor pun diliburkan, didaringkan ya kak. Itu kakak mengatasinya kehidupan selama pandemi ini gimana sih kak? Oke. Sebenarnya nggak
ada banyak orang yang justru ngerasa males. Di era kuliah langsung aja udah males gitu ya kan. Ditambah lagi kuliahnya dipermudah, kuliahnya di atas ranjang gitu, di atas kasur, kita bisa sambil rebahan. Jadi yang males akan semakin males. Yang tadinya kita kuliah harus mandi dulu nih biar nggak diajak sama teman, misalnya kamu bawa ketek gitu. Sekarang karena kuliahnya online, kuliahnya via daring, jadi mau mandi mau enggak kan nggak kelihatan gitu, nggak kecium ya. Jadi yang males tambah males. Nah, cara aku mengatasinya adalah ya aku dengan menanamkan mindset ke dalam diriku. Aku nggak boleh nih kayak gini. Tetap dong harus menghargai, meskipun nggak bertemu secara langsung, tapi dengan mandi, contohnya tadi karena mandi ya, dengan mandi aku menjaga semangatku untuk mengikuti perkuliahan dan biar nggak ngantuk juga. Terus karena kuliahnya di handphone ya, karena aku nggak pakai laptop, aku pakainya handphone. Karena pasti kan banyak sekali notifikasi yang mengganggu kan. Itu benar-benar distraksinya banyak banget kalau kuliah di handphone itu. Baru mau ngerjain di Google Classroom, tiba-tiba ting ada WhatsApp. Buka WhatsApp ya. Buka WhatsApp. Ada notif dari Instagram, scroll ke Instagram. Aduh. Itu parah banget emang. Terus kan nggak semua orang kan ya bisa beradaptasi di pandemi ini. Tips dari kakak nih ada buat teman-teman yang kayak untuk beradaptasi di selama pandemi ini, tipsnya dari kakak apa nih? Biar teman-teman di rumah juga bisa mengatasi pandemi dengan relax, enak kan kata kakak juga biar semangat yang dari malas makin malas itu dihilangkan semua. Dari kakak lah. Oke. Tips dari aku adalah dengan yang pertama ya, yang notifikasi tadi, aku mematikan notifikasiku yang untuk seperti WhatsApp, Instagram dan seterusnya yang bisa mengganggu notifikasi dari pembelajaran gitu. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua adalah pastinya sadari apa yang kita alami saat ini. Jadi kita harus mindfulness nih. Ketika kita kuliah ya udah kita kuliah gitu. Jangan sampai kita mengerjakan hal lain yang sekiranya bisa mengganggu proses kuliah kita. Dan ya pahami bahwa memang kondisinya seperti ini. Kalau kita mau terus-terusan, sebenarnya karena nggak ada yang mantau gitu ya. Kita mau rebahan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ditakuti, nggak ada yang mengawasi secara langsung. Tapi tanamkan ke diri kita gitu loh. Ini tuh adalah tanggung jawab. Pembelajaran itu adalah amanah orang tua kita gitu. Orang tua udah ngebayarin kita, bayar SPP tiap bulan dan seterusnya. Gitu. Iya, masa kita harus males-malesan? Jadi semales apapun, sebanyak apapun tantangannya harus dilawan. Ya, itu kan soal adaptasi nih. Kalau tips buat produktif, dari kakak lah. Kakak kan juga, wah, siapa sih yang gak kenal Kak Puput ini? Aduh, gak usah gitu. Kampus kita. Tips produktif dari aku ya. Pertama ini adalah cari circle yang membuatmu menjadi produktif. Cari teman-teman yang sekiranya mereka tuh produktif gitu loh. Contohnya adalah teman aku. Aku punya cerita nih. Ini bener-bener keren banget nih dari teman-teman aku. Di era pandemi kemarin yang banyak orang malas-malesan gitu ya. Temanku seproduktif itu untuk membuat buku. Jadi temanku ada 2 orang loh bahkan. 2 orang yang udah nyetak buku. Bukunya udah diterbitkan. Dan dibuatnya itu di era pandemi ini, bukan sebelum-sebelumnya. Jadi berapa bulan itu dia produktif untuk menulis sebuah buku, membuat tulisan. Kan kalau aku berada di circle orang-orang seperti itu, aku pastinya merasa tertantang doh ya, dan termotivasi. Jadi aku harus bisa nih seperti dia. Aku harus punya kegiatan yang sekiranya produktif nih untuk meningkatkan produktivitasku. Contohnya adalah dengan aku memfollow media sosial yang berisi tentang info-info seminar, info-info webinar, itu banyak banget loh. Dan dari PPNI juga banyak, dari keperawatan juga banyak, itu akan menambah produktivitas ilmu pengetahuan, mensuplai ilmu pengetahuan. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan dari kampus aja yang kita terima, tapi dari dari luar pun. Termasuk juga untuk meningkatkan produktivitas di organisasi. Itu. Aku lihat nih kakak ini kok
soft skill di public speaking ya enak gitu loh. Aduh. Jadi kan ya, lancar, Kamu juga kok. enak gitu. Tips buat public speaking ya kaku itu gimana sih kak? Kakak kan biasa kan di duta genre terus di duta gemat ikan itu kan juga harus mensosialisasikan tentang apa sih genre itu, apa sih duta gemat ikan itu di publik kan di sosial di masyarakat. Gimana sih kak tips public speaking yang baik? Oke. Tips public speaking yang baik. Sebenarnya nggak ada tips public speaking yang baik kecuali pengulangan atau repetisi. Jadi kita harus benar-benar praktik. Kalau kita cuma belajar teori ini, teori itu, dan nggak ada praktiknya, nggak akan berjalan dan nggak akan bisa sampai kapanpun. Jadi mau nggak mau, entah itu bakal salah, entah itu bakal malu di hadapan banyak orang, namanya public speaking ya, pasti di depan banyak orang, kita harus mencoba gitu. Dan lakukan percobaan tersebut, praktik tersebut secara terus-menerus, lakukan repetisi, sampai kamu menjadi mahir. Oh iya, kan public speaking. Kita belajarnya kan dari, misal ada cermin ya, kita ngomong di cermin, itu udah enak banget kak. Udah enak, udah lancar, tahu-tahu di depan umum kita jadi kagok gitu loh, kayak minder kok tak salah ini. Nah, jadi tips untuk percaya diri ini kak. Kan tadi udah tips untuk public speaking, udah misal public speaking udah bagus, tinggal cara untuk memposisikan diri di masyarakat kan minder gitu kak. Nah, tipsnya percaya diri. Aku punya tips yang bagus nih. Kita ngomongin filsafat ya sekarang. Ada salah satu pembahasan dalam filsafat Stoik, itu namanya adalah trichotomy of control. Jadi kita menyadari bahwa kita ini bisa mengontrol sesuatu, membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan yang ketiga adalah sesuatu yang sebagian bisa kita kontrol dan sebagian tidak. Nah, contoh sesuatu yang bisa kita kontrol nih, untuk meningkatkan percaya diri kita adalah contohnya pakai baju yang sesuai dengan kita. Karena kalau kita public speaking, head to toe dari kepala sampai kaki itu dilihat, gitu kan namanya. Betul banget. Namanya di depan publik, kita menjadi pusat perhatian. Kalau penampilan kita nggak bagus, nggak nyaman, pasti kita udah minder duluan, gitu. Jadi penampilan itu harus kita lihat, dan itu adalah sesuatu yang masuk sesuatu yang bisa kita kontrol. Selanjutnya penguasaan materi, itu juga sesuatu yang bisa kita kontrol. Kita belajar dulu mungkin semalamnya, kita lihat jurnal-jurnal yang berkaitan dengan itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol dan bisa kita pelajari. Contohnya, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol apa adalah respon audien. Bagaimana audien tersebut melihat kita, apakah nanti akan nyinyirin kita, apakah akan ngata-ngatain kita. Kita kan juga gak tahu ya itu ya. Apalagi kalau jadi pemateri. Aku pernah jadi pemateri di salah satu seminar public speaking waktu itu di PCNU. Itu ada yang nanya dan pertanyaannya itu bisa dibilang sulit gitu loh. Kalau aku hanya fokus terhadap pertanyaan yang sulit itu kan sesuatu yang nggak bisa aku kontrol ya. Jadi pasti aku udah minder duluan. Tapi yang aku lakukan adalah fokus terhadap sesuatu yang bisa aku kontrol. Ada yang seseorang namanya itu Epictetus. Beliau adalah salah satu tokoh filsuf Stoik juga. Beliau itu mengatakan fokuslah terhadap sesuatu yang bisa kamu kontrol. Karena ada trichotomy of control tadi, 3 pembagian kontrol terhadap diri kita, maka fokuslah terhadap hal yang bisa kita kontrol. Ketika kita sudah fokus, kita mengimprove materi kita sudah mempersiapkan dengan baik, so jalani aja, dan semua akan baik-baik aja. Tentang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Yang terakhir adalah sesuatu yang sebagian bisa kita kontrol dan sebagian tidak. Itu tadi contohnya ya, ini menang perlombaan. Kalau kita ngomongin soal perlombaan nih, persiapannya, kemudian kostum kita itu bisa kita kontrol. Tapi menang atau enggaknya itu kan berkaitan dengan orang lain. Orang lain ini akan lebih bagus nggak dari kita? Orang lain persiapannya lebih matang nggak dari kita? Ini kan pertama kita udah usaha gitu. Iya, benar. Itu dia. Wah, banyak banget ya pengalaman dari Kak Puput ini. Dan pesan untuk penonton nih Kak, biar termotivasi. Siapa tahu ada yang mau mengikuti jejak Kak Puput ini.
Dutagendes tikus, dutageman ikan, apalagi dutagendes ini bisa masuk sampai 5 besar provinsi. Pesan untuk teman-teman di rumah nih. Oke, teman-teman. Aku mau bilang sesuatu nih buat teman-teman yang ada di rumah. Mari kita merenung gitu kan. Disadari atau tidak, banyak di antara kita yang ngerasa dunia ini memperlakukan kita dengan tidak adil gitu. Sadar atau enggak? Mungkin banyak dari teman-teman yang merasa temannya, keluarganya mungkin, bahkan sahabat dekatnya itu tidak mengapresiasi dan tidak memperlakukan sesuai apa yang sebagaimana mestinya gitu. Apa yang kita harapkan tidak mereka lakukan. Mungkin banyak yang ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa marah terhadap perlakuan-perlakuan tersebut. Namun, terlepas dari apapun pandangan orang lain terhadap diri kita, ada satu kata yang harus kita pegang, ada satu kalimat yang harus kita pegang, yaitu kita adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Selama kita merasa apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan itu sudah betul, sudah berada di jalur yang benar, tidak perlu ragu, tidak perlu minder. Jangan malu untuk melakukannya. Kembangkan terus dirimu, improve dirimu, jadikan tiap detik dalam hidupmu itu berharga gitu teman-teman. Fokus, tetap percaya diri, dan semangat selalu untuk kehidupanmu. Hidupmu adalah milikmu. Seize the opportunity and be the best version of yourself. Itu aja dari aku. Wah, bagus sekali pesan-pesan dari Kak Put. Terima kasih Kak ya sudah datang. Iya, dan membagi sama-sama. pengalaman baik untuk kami dan teman-teman di rumah. Iya, makasih juga udah diundang ya. Iya. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe di channel kami. Dan bagi teman-teman yang masih sekolah kelas 3 SMA atau yang masih bingung untuk mencari kampus, apalagi kampus kesehatan, jangan lupa daftar di Tikus S Nutuban kan, yang sekarang sudah menjadi Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban.